Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Syanturi dengan NIM C1C020158. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar penganggaran. Yang pertama yaitu perencanaan. Definisi perencanaan. Perencanaan berarti kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memiliki caranya terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan yang berarti menentukan atau memilih alternatif pencapaian tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Perencanaan diperlukan untuk mengarahkan kegiatan organisasi. Perencanaan merupakan fungsi pertama manajemen. Perencanaan ini dilakukan secara terus-menerus karena dengan berlalunya waktu, perusahaan perlu melaksanakan perencanaan kembali dan membuat rencana-rencana baru. Kemudian yang kedua, penganggaran perusahaan. Penganggaran. Menurut Mulyadi, anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter, standar, dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Menurut Anthony Darden dan Bedford, anggaran operasi sebenarnya adalah rencana tindakan yang dinyatakan dalam suatu uang untuk satu periode tertentu, biasanya setahun. Sedangkan budget adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasi rencana yang telah disusun. Yang ketiga, hubungan penganggaran dengan akunting. Sumber informasi akunting berupa laporan keuangan yang dibuat oleh seorang akuntan. Terdapat 2 laporan keuangan perusahaan yang pokok, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Terdapat beberapa anggaran, yaitu yang pertama, anggaran operasional adalah anggaran yang bertujuan untuk menyusun anggaran laba rugi. Yang kedua, anggaran laba rugi adalah anggaran berupa daftar yang disusun secara sistematis tentang pendapatan, beban, serta laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, anggaran keuangan adalah anggaran yang bertujuan untuk menyusun anggaran neraca. Yang keempat yaitu adalah anggaran neraca adalah anggaran berupa daftar yang disusun secara bersistem tentang harta, utang, modal dari suatu organisasi pada saat tertentu. Kemudian ada sistem akunting pertanggungjawaban adalah sistem akunting yang dipola terlebih dahulu sesuai dengan tanggung jawab dari setiap bagian dalam organisasi. Penganggaran berkaitan secara unik dengan sistem akunting dan dalam hal A. Komponen keuangan dari suatu anggaran yang umumnya disusun dalam suatu format akunting. Yang B. Penganggaran berkaitan erat dengan akunting manajemen, yaitu berupa akunting harga pokok standar, akunting penentuan biaya variabel. Yang C. Akunting keuangan mencatat transaksi di masa lalu, sedangkan penganggaran mencatat transaksi di masa mendatang. Yang keempat, anggaran neraca adalah anggaran berupa yang D, yaitu untuk membandingkan anggaran dengan realisasi diperlukan data yang dihasilkan oleh akunting keuangan. Yang keempat, fungsi penganggaran. Yang A, fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang B, fungsi pengawasan. Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Yang C, fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang D, anggaran sebagai pedoman kerja.
Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya, penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang. Maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Kelima yaitu ada jenis-jenis penganggaran. Jenis-jenis penganggaran. Yang A, menurut dasar penyusunan anggaran terdiri dari anggaran tetap atau fixed budget. Adalah anggaran yang dibuat untuk satu tingkat satu kegiatan selama jangka waktu tertentu, di mana pada tingkat kegiatan tersebut direncanakan pendapatan dan biaya. Anggaran ini tidak memungkinkan adanya penyesuaian oleh karena sudah tetap. Yang kedua, anggaran variabel, flexible budget, adalah anggaran yang dibuat berdasarkan pada kegiatan tingkat kegiatan. Prinsip dari anggaran ini adalah bahwa untuk setiap tingkat kegiatan harus terdapat norma untuk kegiatan yang dikeluarkan. Norma-norma ini merupakan patokan dari pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya pada masing-masing tingkat kegiatan tersebut. Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan memperhatikan biaya tetap dan biaya variabel. Jenis-jenis penganggaran yang B, menurut cara penyusunan anggaran terdiri dari anggaran periodik, yaitu anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, umumnya 1 tahun, yang disusun setiap akhir periode anggaran. Yang kedua, anggaran kontinu, yaitu anggaran yang dibuat untuk memperbaiki anggaran yang telah dibuat. Kemudian yang C, menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari yang pertama, anggaran jangka pendek, yaitu atau anggaran taktis, yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Anggaran ini untuk keperluan model kerja merupakan anggaran jangka pendek. Yang kedua yaitu anggaran jangka panjang, anggaran strategis, yaitu anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal atau capital budget. Anggaran jangka panjang tidak harus berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. Jenis-jenis penganggaran yang D, menurut persediaan. Anggaran ini memuat tentang persediaan perusahaan dalam periode waktu tertentu. Anggaran persediaan adalah suatu anggaran yang direncanakan secara rinci dan jelas berapa nilai dan jumlah persediaan yang masih ada dalam periode yang akan datang. Sedangkan pada perusahaan manufaktur terbagi dalam 3 jenis persediaan, antara lain yang pertama persediaan material, yang kedua persediaan barang setengah jadi, yang ketiga persediaan barang jadi. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.